Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Dumateng para sesepuh, bil khusus pengurus PKM Masjid Nurul Huda Banjarisuk, para imam, para muadzin, para pengurus tanpa terkecuali yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh jamaah rutin pengajian malam Rebo Wage Masjid Banjarisuk, tanpa terkecuali para bapak haji, ibu hajah, para bapak, para ibu, Rismawan dan Risma Putri, semuanya yang sangat saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para dewan asatid, pengasuh majelis taklim, para imam tanpa terkecuali yang saya hormati dan yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih selalu diberikan ribuan nikmat sehingga masih bisa mengikuti pengajian ataupun kajian rutin kitab Arba'in Nawawi di setiap malam Rabu Wage Masjid Nurul Huda ini. Alhamdulillah tidak ada niatan apapun kita hadir ke sini selain rutinitas adalah menambah thalabul ilmi, menambah ilmu dan memohon untuk bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kita ini betul-betul menjadi pertemuan yang selalu mendatangkan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam akan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dengan keikhlasan langkah kaki kita, niat thalabul ilmi, fa insyaallah kita semua akan diakui dan dicatat sebagai umatnya yang akan bisa meraih syafaatnya fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, mari kita bersama-sama menata niat kembali dalam lubuk hati kita yang paling dalam untuk thalabul ilmi, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami hadis yang ke-39 pada malam hari ini. Hadis yang ke-39 tentang hukum perbuatan terpaksa. Nih, kita kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, innallaha astune Gusti Allah iku tajawaza wis ngapura limarang ingsunan umati saking umat ingsun al khoto'a ing pira-pira keluputan wa nisyana lan ing lali wa malan barang ustukrihu kang den maksa sapa wong alaihi ing atase ma. Hadisun utawi iki ku hadis hasanun kang hasan, rawang riwayatake wing hadis sapa Abi Majah wa Baihaqi lan Imam Baihaqi wa ghairihi malan yani Ibnu Majah lan Baihaqi. Hadis yang ke-39 kita Indonesiakan, kita pahami.
bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan karena aku dari umatku. Jadi Gusti Allah kuwi ngapura dosa-dosane umat Kanjeng Nabi. Gusti Allah golek ngapura krana Kanjeng Nabi. Kudu krana rikodo tapi krana Kanjeng Nabi. Krana Kanjeng Nabi ngapura nang ndi? Ngapura atas perbuatan-perbuatan yang dikerjakan karena satu keliru, yang kedua lupa, yang ketiga terpaksa. Nah eneng perbuatan sing karena keliru, terpaksa dan dipaksa lupa nisyan, maka Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Jadi teringat ini. Jadi ada surat asbabun nuzulnya terkait hadis ini. Itu ada sahabat yang mengadu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW terkait dengan firman Allah di akhir surat Al-Baqarah. Jenengan mesti hafal, wong iki sering go tahlilan. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatahu ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iya ini. Ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sing artine ngene iki. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Allah berfirman, Rasul-Rasul Allah itu semuanya yakin dan percaya atas kitab yang telah diturunkannya. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana. Begitu juga orang-orang yang beriman, kullun semuanya amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Dan saya pun tidak membeda-bedakan di antara Rasul-Rasul Allah dari yang pertama sampai yang akhir. Tidak pernah membeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka pun semuanya selalu dengan apa yang telah difirmankan Allah selalu mengucapkan atokna. Terus apa ini? Sami'na wa atokna. Nah, dari ayat ini atokna, sami'na wa atokna. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ayat 208 sekian lah pokoknya sebelum akhir banget. Ternyata terus apain ayatnya? Hah? Layu kalifun. Wah ibu kowe bagian gue kok. Jadi ada cerita sahabat datang kepada Nabi terkait dengan ayat tadi. Jadi siapapun orangnya yang memiliki pemikiran ataupun bacaan ataupun sangkaan, walaupun itu mengiming-imingi terkait dengan dunia, maka Allah akan menghisap dan membalasnya. Kita ulangi mana ya? Ayatnya lanjutkanin. Terus Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Udah dulu, udah. Jadi ceritanya sahabat kuwi mau dengan firman Allah yang dibaca tadi merasa
terbebani. Karena berpikiran jelek pun, berpikiran baik, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Itu baru berpikiran kok, apa meneh sampai dilakukan dan diamalkannya. Sehingga para sahabat datang, ya Rasulullah, saya sangat sering punya angan-angan dan pemikiran yang jelek. Maka saya terus terang tidak kuat kalau memang hanya sekedar berpikiran, berangan-angan, tapi semuanya akan terhisap dan diperhitungkan oleh Allah. Sehingga Rasul pun menjawab, kalau memang kamu tidak kuat dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, berarti kamu seperti golongan orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu itu sami'na wa ta'na tapi wa asoena. Maksudnya apa? Dia katakan katanya saya dengarkan, saya iakan, tapi di belakang dia berkhianat seperti zamannya Bani Israil. Maka katakanlah, nah, sami'na wa ta'na. Nah, makanya terus dengan beban seperti ini, maka judulnya jangan lupa, hukum perbuatan terpaksa. Maka para sahabat itu sering sekali memikiri beban ataupun memikiri pikiran-pikiran yang terkait dengan beban-beban dia. Sehingga Allah turunkan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memaksa seseorang, kecuali seseorang itu akan berbuat semampunya. Illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Wah, itu Kanjeng Nabi langsung seneng banget karena Allah berfirman, ya wis dari Gusti Allah bahasa Jawane, wis saiki ora tak bebanke. Ngono sapa sing arep beramal yang ngono, sapa sing arep maksiat tersisa sing amal tekei ganjaran. Semua dengan walaiha maktasabat. Semuanya tergantung usahanya. Siapa yang usahanya kuat, dia berpahala. Maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Semuanya akan tergantung dengan niatannya masing-masing. Sing ora mampu, ora usah dikerjake. La yukallifullahu nafsan. Nah, ini judulnya terpaksa ini, jadi ingat. Jadi gak ada paksaan. Maka siapa yang beramal, monggo. Yang tidak mampu, monggo. Ibaratnya seperti itu. Terus saya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu pada baik Gusti Allah marahi umatnya. Maka Rabbana ya Allah la tu'akhidna in nasina. Jangan sampai saya terkena hukum. Jangan sampai saya terkena hukum in nasina, apabila saya lupa, aw akhtana, apabila saya luput. Nah, terus. Wala tahmil alaina, dan jangan pernah kau berikan aku beban kama hamaltahu alal ladzina min qablina, seperti bebannya orang-orang zaman dahulu sebelum kita. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Jangan pernah dibebankan lagi sesuatu yang saya tidak kuat. Makanya umat Kanjeng Nabi itu dikai perkara, dikai musibah, dikai apapun, semuanya sudah sesuai dengan ukurannya masing-masing. Kalau masih merasakan berat dengan urip, dengan beban yang ada, maka sering-seringlah baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Iki Kanjeng Nabi seneng banget, ya Allah, alhamdulillah Gusti Allah berfirman kene orang bebani nang umatku, orang dadekna umatku mumet, orang dadekna umatku stres. Karena apa? Lali ora dosa, keliru ora dosa, dipaksa ora dosa. Karena dipaksa itu hanya lisan, hati tidak menerima, ora dosa. Innasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina. Jangan pernah kau tibakan kepadaku, bebankan. Mulane cara opo wae musibah jenengan, jawaban dalam hati, aku mesti kuat. Karena Allah tidak pernah memberikan beban yang jenengan tidak kuat. Nah ini
Jane ayat kuwi jan apik tenan jane. Mulane disoke nang nggon tahlilan. Cuman dilalah sing maca ora maksud dadi asline ngono kuwi tahmilan Isra kama hamal tahu alal ladina min Qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Setelah itu sesuatu yang tidak kuat jangan pernah berikan kepada saya. Wa'fu anna waghfir lana. Maafkan aku dan ampuni dosaku. Nah, padha wae iku diperintah rewang oleh semangkan sepurane sing gede. Wa'fu anna waghfir lana dan ampuni kesalahanku. Waghfir lana warhamna. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil. Nah, ini jadi teringat maksudnya dengan hadis ini. Karena apa? Yaitu innallaha tazawwaja li an ummati. Allah sudah memaafkan dan mengampuni umatku dari segala macam bentuk perbuatan yang satu, lupa, dua, keliru, tiga, terpaksa. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Nah, hadis ini hadis yang sahih. Jadi dari pengertian lupa ngono riko puasa kelalen madang ora masalah, ora dosa. Syaratnya kelalen. Gue terus apa meneh terpaksa. Umpamanya terpaksa jenengan dipaksa harus berkata kufur. Padahal hati nggak menerima. Tapi nek orang ngomong kufur sembelih kowe umpamanya bahasanya dipaksa tidak berdosa. Terus apa meneh wes sing terpaksa keliru. Nah, keliru. Ini jenengan sering banget keliru karena ini akeh kelirune daripada orang. Tapi keliru yang tidak diniati, namanya keliru. Karpe menganah, mlebune mengeneh, itu namanya keliru. Insya Allah dimaafkan. Niatnya menganah, mengeneh. Berarti perbuatan dohir yang tidak ada unsur kesengajaan tidak berdosa. Kita ulangi mana? Perbuatan yang tidak diniati, disengaja, walaupun itu salah, dimaafkan, diampuni. Tapi kalau ngantekan ngerti dan diniati itu baru dosa. Dalilnya di lagi mau al khoto wan nisyan, keliru. Keliru itu berarti apa? Perbuatan salah yang tidak diniati. Itu artinya keliru. Tapi kalau diniati sedikit pun berdosa. Contoh, ngerti nang klambine najis, ngerti, dene tetap sholat. Berarti kan hati ngerti dan walaupun sekecil itu wajib qadha. Nah, itu bedanya dalam hati dan di luar hati ataupun perbuatan. Nah, maka orang yang keliru fisiknya salah tapi hatinya orang nerimo. Mengana nganggo sendale wong, lah kok sendale sama bae. Kalau tidak ada niat itu namanya keliru. Nisyan lupa. Nisyan itu bisa lupa, bisa juga nisyan itu selain lupa tidak sadar. Rufi al-qalamu an salasin. Allah mengangkat pena dari 3 perkara. Lupa, kecil, gila. Nah, jadi nek kepengin ora dosa, cah cilik, arep nglakoni apa be? Ora dosa, tapi cah cilik kudu wong cilik. Cah cilik. Nah, wong cilik tetap terus dia lupa ataupun gila. Makanya orang yang tidak sadar itu tidak dihukumi. Ngamplongi wong bocok ustaz ternyata stres, ora dihukumi karena dia termasuk gila. Nah, ini babnya hukum perbuatan terpaksa. Ternyata isinya ada yang lupa, ada yang keliru, ada yang terpaksa. Kayak jenengan niatnya kok sholat 4 rakaat, keliru, perbuatan yang tidak disertai dengan unsur kesengajaan, itu keliru. Allah ampuni. Dalilnya di hadis Bukhari. Wa mastukrihu, dan yang dipaksa. Nah, ini yang mahal yang dipaksa. Bahkan apabila di situ ada ucapan yang harus kufur, tapi dipaksa, ataupun ada perbuatan kufur,
mentolak istri. Tapi karena dipaksa, diancam, hati tidak. Ora ditolak, awas. Oke jatah ketok anu. Terpaksa dia. Maka kata-kata itu tidak sah. Tolaknya tidak terjadi. Karena dia mengerjakan atas unsur Paksa. Unsur-unsurlah tansur. Ngono ya, masa meneng bae. Oh ya, jadi saya tutup. Apabila ada yang kurang pas silakan ditanya dan kita bareng-bareng mengaji kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.